nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan Mas Andi. Kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya. Iya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya. Ya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya, Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, nggak saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, nah, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader, dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar, terus selesai, ya udah saya pulang. Nah, cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasannya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi. Berarti menurut Mas Andi Pak Jokowi berubah ya? Ya, berubah signifikan. Ya. Dari yang pertama kali Mas Andi kenal dengan sampai sekarang ini, menurut Anda Pak Jokowi berubah? Walaupun saya tahu bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang memegang ideologi Trisakti Bung Karno misalnya untuk menjadi dasar membuat kebijakan. Nyaris tidak pernah digunakan jargon-jargon itu. Ya, jadi saya selalu wanti-wanti ke teman-teman di 2014 waktu saya seskap gitu ya. Jangan sering-sering menggunakan kata nawacita. Pak Jokowi dalam rapat-rapat kabinet tidak pernah menggunakan kata nawacita. Sama dengan poros maritim dunia, sama dengan misalnya revolusi mental. Dan teman-teman relatif jadi itu hanya jargon aja? Itu jargon yang memang dirancang untuk memenangkan pemilu. Nah, setelah itu? Ya, setelah itu tidak. Kemudian Pak Jokowi kemudian bergerak dengan kebijakan-kebijakan pragmatisnya untuk menjalankan pemerintahan, ya, untuk kemudian mendapatkan keyakinan akan memenangkan periode 2-nya. Gitu. Itu menjadi politisi yang sangat pragmatis, yang berhasil dilakukan dengan sangat baik di 2019. Tapi memang Pak Jokowi bukan orang jargon dari awal. Ya, bisa dilihat di rapat-rapat kabinet atau di pernyataan-pernyataan beliau, begitu satu jargon dikeluarkan, cenderung tidak akan digunakan lagi oleh Pak Jokowi. Apa yang menurut Mas Andi merubah Pak Jokowi? Ambisi, kekuasaan? Saya menanyakan ini pada episode 1 kepada mantan Wapres RI, mitranya Pak Jokowi dulu, namanya Pak Yusuf Kalla. Saya juga tanya ini kepada pembantunya Pak Jokowi yang sampai sekarang masih mendukung Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya menanyakan ini juga ke Anda, ke Mas Andi Wijayanto sebagai mantan orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi tiga-tiganya adalah, saya tanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang menurut Anda merubah seorang Joko Widodo? Ambisi atau apa? Saya menduganya personal ya. Jadi satu, pasti bukan ideologi. Karena begitu memutuskan tidak mendukung Mas Ganjar, tidak bersama PDI Perjuangan, kecenderungannya ada di 02 karena ada Mas Gibran di situ, ada PSI di situ. Pak Jokowi tidak mengeluarkan statement-statement yang kemudian bisa kami nilai, oh ya Pak Jokowi tidak lagi Trisakti. Pak Jokowi misalnya cenderung mengarah ke liberal, ya, atau Pak Jokowi cenderung mengarah ke spektrum kanan, tidak kelihatan. Nah, terus yang kedua, penjelasannya juga pasti bukan karena ingin merubah kebijakan secara signifikan atau khawatir kalau kebijakannya tidak dilanjutkan. Ya, karena kalau misalnya khawatir kebijakannya tidak dilanjutkan, pada dasarnya platform yang dimiliki oleh 03 baik dalam visi misi ataupun dulu ketika kami bersama Megawati Institute diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi untuk menghadirkan menteri-menteri untuk menyusun visi misi, ya itu dalam kerangka ayo kita teruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi juga bukan tentang keberlanjutan, karena akhirnya antara 02 dengan 03
arah keberlanjutannya, arah meneruskan programnya mirip-mirip. Mirip-mirip. Ya, jadi pasti ada hal lain yang bukan ideologis, ada hal lain yang bukan disebabkan oleh perubahan kebijakan strategis. Personal apa nih maksudnya Mas Andi? Ya, itu yang saya nggak tahu. Itu yang harus kita duga-duga gitu ya. Karena untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan, kata Lincoln. Ya, Apakah ini memang karakter aslinya Pak Jokowi yang mungkin Anda bertahun-tahun mendampingi sekarang baru melihat atau gimana? Ya bisa itu idiosinkratik ya. Nah, kalau idiosinkratik itu memang sesuatu, kalau ilmu politik pembuatan kebijakan biasanya yang paling akhir dinilai, dan ini yang biasanya paling susah.